merujuk kepada Rumah Sakit Kanker Darmais yang ada di Indonesia selaku pusat rujukan kanker di Indonesia, bahwa dia saat ini terbanyak kedua ya dengan insiden 10,69% pada perempuan. Jadi memang memang secara epidemiologi kalau saya pikir ini masih menjadi masalah, dan masalah ini tentu tidak akan selesai kalau kita tidak melakukan terobosan, kita tidak melakukan perubahan gitu ya. Slide ini juga mungkin teman-teman sudah bisa lihat lah ya, sering lihat. Tapi dari 10 jenis kanker ini kan udah kita lihat bahwa sih sebetulnya dia memang urutan kedua, baru yang ketiga paru ya. Tapi yang paling utama bahwa kalau kita lihat di sini bahwa dia memang saat ini ternyata kematian serviks ini kan walaupun angkanya sedikit dibanding payudara, bisa jadi lebih banyak yang meninggal tuh per tahunnya daripada payudara gitu ya. Kenapa? Karena memang angka eh, kematian serviks saat ini masih tinggi dibanding payudara. Dan ini bisa dimaknai sesuatu yang mungkin boleh dibilang kayu payudara kan gampang, pasien pun bisa periksa kan, dokter umum bisa periksa kan. Sementara serviks kan tempatnya tersembunyi kan, jarang yang pasiennya mau diperiksa dalam. Bahkan mungkin sebagian kita sudah kadang-kadang praktek karena dengan adanya USG ini udah mulai meninggalkan pemeriksaan dalam gitu ya. Sehingga pasien-pasien itu ya hal yang harusnya kita periksa dalam pun belum tentu kita periksa dalam gitu ya. Oke. Sehingga kalau kita lihat bahwa jumlah penderita kanker ini 23,4 per 100 ribu penduduk gitu ya. Jadi cukup banyak ya jadi angka kejadian kanker serviks ini ya. Dan ini adalah urutan kedua dari 10 jenis kanker yang ada di Indonesia gitu ya. Dan kalau kita lihat sebagai ringkasan daripada epidemiologi secara umum bahwa kasus barunya ya 36.000, 90% sebetulnya dapat dicegah. Nah, mungkin bahasa kedua ini yang sebetulnya yang harus kita lihat bahwa jarang sekali kanker serviks itu timbulnya mendadak atau tidak tidak bisa terdeteksi dengan cara-cara screening yang kita lakukan. Lantas mungkin ada pertanyaan nih, katanya sensitivitas daripada pap smear itu 70%. Kenapa sebetulnya 90% bisa dicegah? Mungkin nanti akan dijelaskan pada slide-slide yang berikutnya. Nah, dan kemudian pada kasus pasien-pasien yang berisiko tinggi lah, katakanlah misalkan yang punya pasangan yang banyak, yang ganti-ganti pasangan, baik yang mungkin jelas-jelas ya ganti pasangan kayak misalkan eh, perempuan-perempuan di lokalisasi, mungkin itu jelas kelompok high risk. Tapi belum tentu juga bahwa yang suatu rumah tangga yang kelihatan dari luar normal itu bukan kelompok yang high risk. Ada beberapa mungkin yang memang free sex atau dan lain-lain atau pergaulan bebas atau ganti-ganti pasangan walaupun dia tidak di kelompok lokalisasi itu juga bisa kita anggap bahwa itu masuk kelompok yang 15% lah. Yang katakanlah dia sebagai apa ya populasi yang berisiko tinggi ya, jadi seperti itu. Jadi ini yang mesti jadi target kita ya. Kenapa bedanya? Kok ada populasi berisiko tinggi ya? Kalau risiko tinggi itu mutlak mereka harus screening. Kalau tidak berisiko, mungkin kita semaksimalkan untuk di screening. Jadi memang agak sedikit unsur pemaksaan lah ya, mesti kita lakukan pada daerah-daerah yang lokalisasi, dan tentu ini membutuhkan kolaborasi dengan dinas kesehatan setempat atau pemerintah setempat atau dinas sosial setempat ya. Nah, kalau kita lihat bahwa sebetulnya beberapa teknologi yang mungkin teman udah kenal ya, adanya pap smear. Pap smear itu ada yang bilang menjawab dengan Papanikulo, ada yang menjawab dengan Bethesda, yang low grade dan high grade. Kemudian ada yang HPV-DNA, ada juga yang liquid visitologi, ada yang IVA, ada yang kolposkopi. Tapi itu sebetulnya sesuatu yang memiliki tujuan yang sama lah ya. Yang satu dengan yang lain itu menjadi sesuatu yang saling menguatkan gitu ya. Jadi pada saat kita kolposkopi pun kita tetap lakukan IVA, tapi tentunya kan informasi yang kita dapatkan karena kita menggunakan suatu mikroskop dengan pembesaran yang tinggi lebih banyak daripada teman-teman melakukan IVA biasa gitu ya. Dan kalau kita lihat, beberapa tentu tidak semuanya itu dibilang lebih superior dibanding yang lain sebelum adanya HPV DNA gitu ya. Kenapa? Karena masing-masing memiliki kualitas atau kelebihan masing-masing gitu. Misalkan Pap smear dia mungkin spesifisitasnya bagus tapi tidak sensitif. Eh, dan IVA juga sebetulnya tidak spesifik walaupun sebetulnya dia sensitif sehingga resiko untuk terjadinya pas positif tinggi pada IVA.
tapi pap smear malah false negatifnya yang tinggi. Nah, dan itu kan tentu sesuatu yang jadi sesuatu yang punya pertanyaan. Gimana untuk mengurangi semua itu? Jadi idealnya suatu pemeriksaan dengan untuk screening dia memiliki suatu spesifitas dan sensitivitas yang cukup tinggi sehingga akan sangat banyak manfaatnya gitu ya. Oke. Dan kalau kita lihat bahwa pap smear itu kan pemeriksaan sitologi. Sitologi berarti kan banyak banyak yang terlibat. Kalau kita lihat tuh kayak kita ngurus surat lah ya. Ngurus surat tuh dari mungkin dari kelurahan, kecamatan dan lain-lain ya. Kalau saya bisa contohkan dari pengambilan habis kita ambil spesimennya itu diservis kita pindahkan ke objek gelas. Pemindahan ini kan memiliki risiko. Nah, dari pemindahan itu kita fiksasi. Fiksasi itu memiliki risiko. Dari fiksasi itu dibaca oleh screener di pengecatan. Pengecatan itu mengalami bukan risiko ya bias maksud saya itu ya. Bias juga. Nah, dari pengecatan di screen oleh screener yang bukan dokter patolognya. Ya, itu juga bias. Nah, baru nyampe ke dokter patologinya mungkin tidak bias. Tapi sampai ke bagaimana patologi bisa membaca itu, dia mengalami banyak tahapan-tahapan yang membuat dia bisa jadi bias dan sehingga dia akan menjadi false negatif yang harusnya positif jadi negatif. Apalagi misalkan yang ngambilnya misalkan nggak sesuai sehingga sebetulnya nggak semua area baik itu ektoservik dan endoservik tercover sehingga itu menimbulkan false negatif pada pap smear. Oh, berarti pap smear itu ada false negatif. Bagaimana supaya tidak ada false negatif? Oke, nanti mungkin pertanyaannya disimpan dulu ya. Nah, kemudian ada teknologi yang paling bagus yang sangat membantu dokter patologi dalam membacanya sehingga selnya nggak tumpang tindih gitu. Nah, namanya liquid bead cytology. Ini tidak memperbaiki pada keadaan di mana sebelum ke dokter patolognya gitu. Ya, jadi mungkin dia hanya memperbaiki pada pengambilan tidak diperbaiki, tapi dia memperbaiki pada saat memindahkan ke objek kelas, pada saat difiksasi mungkin dia dikoreksi karena dua mekanisme yang menimbulkan bias pada pemeriksaan daripada papsem itu hilang sampai kepada nanti kalau pemindahan objek kelasnya kan tebal kan jadi susah. Sementara ini bias itu bisa hilang. Atau kalau fiksasinya nggak tercapai juga sulit ini hilang. Nah, tapi dia tetap tidak bisa apa namanya mencegah teknik pengambilan ya. Kalau teknik pengambilannya bagus atau nggak bagus juga nggak bisa dengan liquid histologi. Tapi yang paling dikoreksi dengan liquid histologi itulah kemampuan interpretasi daripada dokter patologi anatominya. Jadi ini alat bantu ketepatan yang dilakukan dokter patologi anatomi. Tapi pada saat pasien objek ini atau sampel ini untuk mencapai ke dokter patologi anatomi, bahkan untuk mengecatnya pun kan dia berbeda gitu. Jadi seperti itu masih belum hilang. Otomatis dia memperbaiki kualitas pembacaan hasil pap smear, tapi tentu tidak semua daripada risiko-risiko bias atau risiko negatif palsu daripada pap smear ini bisa dihilangkan. Nah, sehingga yang lain juga orang-orang di pap smear ini kan kadang-kadang tuh pasien di Indonesia nih nggak mau kalau datang berkali-kali dan bahkan mungkin dia begitu dapat hasilnya pun setelah baca nggak ada yang menjelaskan dia juga nggak paham. Lama-lama dia lupa bahwa sebetulnya dia ada masalah gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau kita kembalikan ke ilmu lama, mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, bahwa sebelum ditemukan HPV DNA, orang selalu menganggap penyakit ini ya kutukan lah ya untuk orang-orang yang nakal ya, yang sering ganti-ganti pasangan. Tapi akhirnya ditemukanlah yang namanya HPV DNA. Dari HPV DNA ini dua yang si penemu HPV DNA ini sampai mendapatkan hadiah Nobel karena prestasi dia dalam menemukan bahwa sebetulnya kanker cervix itu disebabkan oleh HPV, infeksi virus yang namanya HPV, Human Papilloma Virus. Nah, sehingga dua ditemukan, yakni diagnostik yang akurasinya meningkat, yang sebelumnya DNA ini tidak menjadi alat diagnostik, sekarang menjadi alat diagnostik. Yang kedua bisa ditemukanlah vaksinnya. Ya, semua kanker yang disebabkan oleh infeksi bisa dilakukan suatu vaksinasi. Otomatis ditemukanlah dia adalah vaksinasinya. Dan dari hal inilah bahwa bisa kita lihat, oh ternyata banyak sekali ya manfaatnya. Jadi banyak sekali manfaat daripada ditemukan HPV DNA. Otomatis kalau begitu ini adalah suatu berkah lah ya dari Maha Kuasa dengan penemuan HPV DNA ini. Kenapa kita tidak manfaatkan? Nah, sekarang mulailah, oh ternyata bisa HPV DNA. Tapi kan
untuk berpaling daripada pap smear atau IVA itu kan nggak mudah. Nah, sehingga tentu Hoki butuh sosialisasi, butuh menjelaskan kebijakan baru. Ini loh manfaatnya HPV DNA tuh selain bukan untuk vaksin aja, tapi bisa meningkatkan akurasi dalam penegakan diagnostik saat kita melakukan screening, gitu kan. Jadi seperti itu ya. Jadi dia mulai sin 1, sin 2 dan sin 3 sehingga dia akan terjadi kanker serviks. Nah, ternyata kalau kita juga lihat human papillomavirus itu kan bentuknya bagus. Ya, pokoknya kalau kita lukisan ini kita lukis, lukisan itu bisa kita pajang bahkan foto virus ini menjadi sesuatu yang baik lah gitu ya. Ya, tapi kan fotonya bagus, tapi dia kemampuan dia yang menyebabkan mutasi genetik pada beberapa gen-gen P53, PRP itu yang membuatkan dia menjadi sesuatu yang sangat berbahaya gitu ya. Nah, yang kita lihat bahwa dia menyebabkan ternyata memang HPV ini bukan hanya menyebabkan kanker di cervix sebetulnya sekarang sudah menyebabkan kanker vagina, kanker orofaring, kanker penis dan bahkan kalau kita lihat Anis. iya ternyata orang yang di apa vaksinasi dengan HPV ini juga bermanfaat lah untuk mencegah kanker yang lain gitu ya. Dan kemudian yang paling penting bagi kita bahwa jenisnya itu banyak sebetulnya 40. Jadi ada 40 tipe HPV dan hanya dua yang low grade ya. Dan kalau kita lihat ternyata yang high risk yang saat ini sudah banyak penelitiannya dan juga termasuk di Indonesia itu adalah tipe 16, 18, 31, 33, 45, 52, dan 58. Ini udah confirm. Dan kalau kita lihat yang 9 jenis itu kan berarti yang itu sebelah kirinya Iris 7, yang nonavalen ini jadi tambah 11 dengan 6. Berarti 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 itu kan sudah 7. Dan ditambah dua lagi 11 dan 6 itu sehingga 9. Dan ini virus-virus ini sudah ditemukan terbukti berkorelasi ya dengan kejadian kanker serviks sehingga semua tes-tes yang ada itu sebetulnya tinggal dia ya mengelompokkan high risk dengan low risk atau betul-betul dia bisa menentukan genotypingnya jenis virus apa yang menyebabkan infeksi itu apakah tipe 16, 18, 31, 33, 45, 52 dan 58. Nah, jadi ini mungkin yang sangat berkembang. Dan kalau kita lihat memang kalau kita hubungannya memang selama ini kan 89% adalah rutenya seksual ya. Nah, jadi kalau pasien menanya, ini gimana nih? Kadang-kadang memang sudah agak-agak enak kan kita nanya. Ini sebetulnya 85% ya kemungkinan dari rute seksual gitu ya. Ya, jadi mungkin dari suami ke istri yang memungkinkan untuk kesempatan itu. Cuman kalau kita terlalu menjelaskan seperti ini nanti keributan lah di rumah tangga daripada pasien kita. Sehingga kita bilang nggak bilang persennya ya. Kita bilang ini sebetulnya sebagian besar dari hubungan seksual, tapi bisa juga infeksi ini disebabkan oleh hal-hal yang lain ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada apa di masyarakat ini ya itu sebetulnya hanya untuk apa namanya itu mencegah ya, jangan sampai terjadi misleading dalam informasi atau keretakan lah dalam suatu rumah tangga bagi yang HPV-nya positif. Kenapa kalau 85% sebetulnya ya memang karena hubungan, nggak bisa. Itu kan sudah diteliti kok. 80% ya karena hubungan sanggama ya. Baik itu yang genital-genital, manual genital atau oral genital ya. Tapi apapun bentuknya kan itu kan sesuatu yang namanya sesuatu yang harusnya kalau seorang hanya satu pasangan saja kan risikonya kan cuma 15% gitu. Jadi sangat kecil ya. Jadi pada yang apa rumah tangga yang betul-betul menjaga itu kan risikonya sangat kecil. Nah, ini perkembangannya saya rasa teman-teman sudah bisa lihat lah ya bahwa untuk mencapai kanker itu dia membutuhkan waktu yang lama. Ini mungkin gambarnya sudah sering didapatkan sehingga screening itu suatu hal yang tidak bisa diragukan lagi lah. Ya, jadi kalau orang paling cepat kanker serviks itu dalam 3 tahun dari mulai infeksi, masa kalau orang setiap tahun sekali, dia akan lolos ya. Tapi apakah harus setiap tahun atau setiap 3 tahun, 5 tahun? Tentu ini kan kita mengacu kepada laporan evidence. Evidence mengatakan, ya kalau dia sudah misalkan HPV DNA, cukup 3 tahun sekali atau bahkan 5 tahun sekali. Nggak perlu dia tiap 3 tahun sekali, tidak setiap 1 tahun sekali. Oke. Nah, ini juga sebenarnya apa yang terjadi ya dari ini kan kalau kita lihat dari epithel normal terjadi infeksi dulu dari infeksi baru sel yang terinfeksi atau infeksi persisten lah. Nah, belum mungkin dia mutasi genetik. The next baru dia akan mengalami mutasi genetik. Nah, kalau yang diinfeksi HPV itu kan yang putih-putih itu kan belum. Nah, di sin 1 tuh sudah ada sel yang warna merah itu adalah sel yang bermutasi
inilah namanya sel atipik, sel yang intinya sudah besar, sitoplazma sedikit, ya, kromosomnya tebal, gitu ya. Dan inilah sebetulnya sel-sel yang sebetulnya kan dianggap bahwa ya cikal bakal menjadi sel kanker dia. Karena dia masih dalam sel ya masih belum bisa kita ini. Tapi dia sudah wataknya udah mirip dengan sel kanker yang lain. Cuman beda kalau kanker itu berarti sudah invasif, sudah menembus membrana basalis. Sehingga kalau kita lihat CIN1 dilanjutkan dengan CIN2, dilanjutkan dengan CIN3, dan dia akan menjadi kanker invasif. Kanker invasif ya tentu karena dia berarti sudah systemic disease. Walaupun belum belum sistemik, tapi dia sudah berisiko untuk systemic disease. Sehingga penanganannya tidak bisa sembuh 100%, ya. Paling banter mungkin 99%. Harusnya kalau sampai karsinoma itu, kalau tindakan operatif kita bersih, pasiennya adalah sembuh total. Misalkan karsinoma itu dilakukan kondensasi tapi bersih, tapi setan bebas, itu bisa sembuh total atau dilakukan histerektomi, ya. Jadi sampai ke insight pun masih memungkinkan untuk 100%. Tapi begitu dia invasif, pasti tidak memungkinkan untuk sembuh menjadi 100%. Nah, sehingga kalau kita lihat, ada yang namanya kolposkopi, ada yang namanya pap smear, ada yang namanya IPA, ya. Jadi screening itu itulah yang dulu-dulu ada sebelum adanya HPV DNA gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi sekarang kemudian kalau kita lihat terjadi ada suatu evolusi lah ya. Jadi metode screening itu dari pap smear yang zaman dulu ke yang konvensional, ikut bisitologi, kemudian sekarang ke HPV DNA test. Jadi era tahun 1949 di mana George Papanicolaou cukup berjasa memperkenalkan sitologi dengan sensitivitas maksimal 70%, ya, dan ketergantungan tinggi pada kualitas pengembangan sampel dan interpretasi mikroskopik, ini berubah nih dengan teknologi sitologi berbasis cairan, sehingga dia akan meningkatkan. Nah, itu jadi liquid based sitologi itu berbasis cairan, sehingga dia akan meningkatkan kualitas sampel dan mengurangi hasil yang tidak adekuat, sehingga dia sampai 80%. Itu dengan liquid based sitologi. Tapi baru 80% nih, padahal harusnya kan di atas 90%, bahkan 99% nilainya. Nah, berkembanglah namanya HPV testing. Dengan HPV testing, maka sensitivitasnya mencapai 95% dengan spesifitas yang tinggi gitu ya. Sehingga dianggap bahwa kalau kombinasi HPV DNA dan tes sitologi memberikan janji prediktif hampir 100% ya, 99% lah. Sehingga interval screening yang harus tahun menjadi cukup 5 tahun sekali. Kenapa dia ada namanya co-testing? Co-testing itu sebetulnya kalau di luar mereka kombinasinya liquid bisitologi dan HPV-DNA. Tapi nanti POGI pasti dia akan memiliki suatu kebijakan-kebijakan yang lain lah yang mampu laksana. Kalau dua-duanya mahal, liquid base-nya mahal, HPV-DNA mahal, gimana? Nah, sementara HPV-DNA kan semakin lama akan semakin murah dengan penemuan teknologi, dan liquid base histologi nggak bisa murah karena dia ada jasa daripada dokter patologi anatomi yang harus membaca itu. Sehingga paradigma barunya screening berbasis HPV-DNA ini akan mengubah fokus dari deteksi lesi morfologi ke identifikasi risiko karsinogenik pada tingkat molekuler HPV-DNA testing. Sensitivitas lebih tinggi untuk SIN2 dan 3 memungkinkan interval screening lebih panjang 5 tahun pada popularitas rata-rata. Jadi yang harus kita tahu karena dia sebetulnya HPV DNA testing only, dia 95%. Oh, tapi kita nggak puas kan? Masa dengan 95%? Maka dikombinasi dengan HPV co-testing. Bisa dengan pap smear, bisa dengan IPA gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini bahwa sebagai perbandingan antara liquid bisitologi dengan pap smear itu kan sensitivitasnya pap smear itu kan yang konvensional rendah. Interval screeningnya 2-2-3 tahun sebetulnya. Ya, tapi kalau zaman dulu bahkan 1 tahun diminta yang konvensional. Kalau liquid histologi ya 3 tahun. Nah, sementara pas negatif cukup tinggi gitu ya, dan semuanya memiliki keterbatasan karena dua-duanya tetap berbasis morfologi sel ya. Nah, sehingga algoritma screening terkini adalah co-testing. Ya, jadi co-testing antara HPV dan sitologi. Walaupun nanti saya akan jelaskan bahwa Hogi memiliki ini state atau kebijakan yang berbeda gitu. Jadi wanita 30 sampai 65 tahun testing HPV DNA, sitologi setiap 5 tahun atau HPV testing saja setiap 5 tahun sebagai pilihan. Jadi tergantung ya. Boleh dia HPV saja atau HPV plus sitologi. Dan memang salah satunya kan kalau misalkan ya katakanlah pasien pap smear ya ada hasil. Kadang-kadang pasien itu juga bingung gimana membacanya, ini apa maknanya kan?
Itu kan kayak kayak bahasa-bahasa istilah-istilah yang susah dipahami ya. Tapi kalau HPP-nya positif dan negatif kan dia udah tahu. Negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, lah, negatif, 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 negatif. Ya udah berarti negatif gitu ya. Dia tidak perlu mikir memaknai hasilnya, AGC, logaritsil gitu ya. Jadi memang dianggap bahwa sekarang ini memang metode screening ini HPP ini paling banyak disenangi lah. Ya, karena memang dia untuk pasien juga mudah kan gitu kan. Nah, HPV namanya positif langsung kolposcopy ya. Nah, jika risiko tinggi lain, maka dilakukan triase. Jadi memang triase itu bisa daripada pap smear, bisa dari HPV DNA. Nanti namanya guideline ya, yang bisa tergantung guideline yang mana yang mesti kita pakai. Kalau kita pakai yang WHO atau yang HOGI bisa juga. Evaluasi kolposcopy ini tentu teman-teman sudah tahu lah ya. Dia kita menggunakan pembesaran ya, kaca pembesar juga, tapi tentu tidak setinggi yang dilakukan pada pap smear mikroskopi karena itu sampai 400 sampai 1000 kali. Ya kalau kolposcopy ya paling dia sampai 4 kali gitu-gitu ya, pembesarannya. Tapi lumayan bisa membantu kita meningkatkan akurasi diagnostik. Nah, kalau kita lihat algoritmanya ini kan sebetulnya kan ada algoritma IVA. Nah, ini yang lama sekali ya. Tapi saya coba ini ya, mesti ingat ya teman-teman. IPA itu kan positif dan negatif aja gitu ya. Ya, dan langsung krioterapi. Ini memang betul-betul yang kita gunakan untuk di tempat-tempat terpencil. Tapi sekarang kan puskesmas sudah di drop HPV-DNA, bahkan banyak nggak kepake. Di rumah sakit juga dinas kesehatan HPV-nya banyak nggak kepake karena banyak nggak sejalan ya antara pemahaman pemerintah pusat dengan di daerah. Tapi sebetulnya HPV-DNA saat ini sudah menjadi keputusan ya. Ini IVA yang lama, lihat saya IVA. Kemudian bagaimana dengan PAPS? Ya, nah, kalau Papa Nicolo juga kita lihat kan, jadi kalau papnya normal atau nggak normal, kan ditemukan karsinoma, kemudian kalau dia abnormal dirujuk untuk kolposkopi. Ini seperti itu. Kemudian setelah dia rujuk kolposkopi akan akan LED dan LLEDs. Ini sebetulnya algoritma deteksi dini yang lama. Jadi bisa pap smear, bisa IVA. Tapi sebetulnya kan sekarang ada algoritma yang baru ya, yakni HPP. Jadi co-testing HPP dengan apa namanya itu dilakukan sitologi gitu ya, sehingga dia pemeriksaan cukup 5 tahun sekali. Nah, kalau kita lihat, kalau dia sudah jelas bahwa dia HPV-nya positif, kemudian sitologinya positif, ya, maka tentu akan berujung ke kolposkopi gitu ya. Begitu juga kalau walaupun sekaligus misalkan HPV-nya positif persisten, sitologinya negatif, tetap dilanjutkan dengan kolposkopi. Jadi memang screening awal co-testing ini HPV ini dengan sitologi tentu dilanjutkan dengan kolposkopi. Pertanyaannya, alangkah mahalnya ya pasiennya gitu. Padahal kan kita harus kendali biaya juga. Nah, makanya di sini POGI mengganti bukan pap smear tapi HPV dengan IVA. Jadi seperti itu, sebegitu itu perlakuannya kalau dia positif salah satunya atau dua-duanya HPV positif, IVA positif atau HPV negatif, IVA negatif itu akan dilanjutkan dengan kolposcopy. Nah, tapi Sudah, kelebihan sudah. kelebihannya bahwa kalau di co-testing kan berarti kan HPP dan IPA kan IPA-nya kan nggak nambah biaya sih sebetulnya. Habis ambil HPP langsung ke IVA gitu kan. Nah, kelebihannya tentu akurasinya cukup tinggi, biaya tidak terlalu mahal, informasi awal ke pasien sudah bisa kita sampaikan, IPA-nya negatif atau tidak, tinggal pasien menunggu HPP. Jadi kegelisahan pasien sudah cukup tenang. Toh endingnya sama-sama kolposcopy. Jadi kalau kita gunakan dengan LBC, dengan HPV DNA kan ya, endingnya juga masih kolposcopy. Kenapa ada HPV saja dengan IVA? Kan atau akurasi IVA dengan pap smear kan nggak jauh berbeda, baik spesifisitas maupun sensitivitasnya. Nah, sehingga rekomendasi HOGI saat ini dan begitu juga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Indonesia pindah kepada screening yang tunggal ke screening yang co-testing. Jadi era di mana IPA saja tuh udah ditinggalin, era pap smear saja udah ditinggalin. Sekarang co-testing. Co-testing dari recommended oleh HOGI dan juga Kemenkes adalah HPP dengan IVA. Kenapa? Karena ini mampu laksana lah di negara kita akurasinya cukup tinggi, 95% ke atas, dan kemudian
biayanya nggak terlalu mahal. Jadi itu sebetulnya yang saat ini berkembang di dalam algoritma atau flowchart daripada screening untuk lesi precancer pada pasien di Indonesia ini HPV-DNA dengan IVA. Ya. Dan tentu kalau testing satu dibanding dua ya pasti lebih unggul dua ya kan. Dan tentu dia antara IVA atau pap smear itu bergabung dengan HPV-DNA dia akan menjadi sesuatu yang saling melengkapi. Otomatis kalau kita bilang segi biaya ya kalau 1 tahun sekali dengan 5 tahun sekali ya kalau yang konvensional ya masih itu biaya sama aja kan 5 tahun sekali gitu ya. Dan kemudian pas negatifnya yang paling utama tuh menjadi kekurangan. Jadi kan kalau kita lihat pap smear itu kan spesifik ya dan IVA itu sensitif. Nah, dua-duanya itu bisa dihilangkan pas negatif, pas positif keduanya itu dengan HPV DNA karena gabungan keduanya akan menunjukkan hasil yang prediktif negatifnya, negatif prediktif value-nya mendekati 100%. Jadi dia memang maksudnya ke akurasinya ya. Jadi yang prediksi negatif itu sangat kecil ya, kemungkinan sangat kecil dan kita anggap cost efektif lah masih ya, masih mampu laksana untuk populasi. Apalagi kan kalau saat ini kan dengan teknologi pemeriksaan HPV-DNA kan lebih murah kan itu. Dan tentu ini bukan cuma untuk screening, tapi tentu digunakan untuk yang pasca terapi. Jadi kalau orang HPV-DNA kemudian positif dengan lesi precancernya positif kita lakukan lips pasca lips juga bisa nggak dia kambuh lagi HPV-nya ya bisa aja. Saya juga menemukan pasien yang sudah di ini kambuh lagi dan itu akan menjadi suatu pekerjaan rumah bagi kita supaya dia tetap akan negatif, oke. Dan risiko dan kelemahan tentu infeksi HPV itu sering transien dan memang seorang saat ini kan sudah ada papiloker namanya pengobatan yang bisa digunakan untuk mencegah orang ya jangan sampai dia apa namanya tuh yang sebelum tidak ada pengobatan bisa jadi pengobatan menjadi HPV yang negatif dari positif. Kalau dulu kan hanya mengandalkan daya tahan tubuh dan kalau kita lihat dengan adanya apa namanya tuh pemeriksaan HPV ini kan eh, lebih akurasi lebih tinggi tentu kan akan dia cuma 5 tahun ya tentu dia akan mengurangi biaya walaupun tentu dengan HP juga lebih mahal. Dampak psikologis pasiennya gimana? Orang kalau yang askus berturut-turut juga pusing dia, tapi kan dengan HPV DNA, askus dengan HPV DNA, bahasa kita anggap bahwa oh sudah just leave it, berarti bisa bisa kita bilang oh lupain aja gitu. Jadi kalau kita ke seperti itu kan kecuali di askus high gitu ya. Ya, atau AGC dengan HPPDNA juga yang negatif bisa kita lupain aja. Kalau dulu kan kita pusing juga. Pasien kadang ngeluh dok, saya ini pap smearnya, askusnya kok nggak hilang-hilang gitu ya. Pada waktu belum ditemukan eranya HPV. Tapi sekarang dari yang askus itu hanya 30% yang HPV-nya positif. Dan kita sudah bisa menenangkan lebih dari 70%-nya gitu kan. Nah, oh negatif bu HPV, udah nggak apa-apa nih, ini bisa di follow up, bisa konservatif ya. Jadi beberapa hal dengan adanya HPV di anak ini sebetulnya lumayan banyak membawa berkah lah ya, sehingga sebetulnya kan bisa digunakan sebagai alat screening kita yang murah dengan melakukan screening berbasis HPV DNA dan HIV saja. Nah, bagaimana implementasi HPV DNA dalam sistem kesehatan nasional? Ya tentu tidak mudah ya, karena memang saat ini sih BPJS ini masih belum jelas bagaimana penjaminannya. Kemudian kalau kita lihat, kalau kita bilang, oh dengan IVA, ternyata melatih melatih pegawai puskesmas tuh setelah IPA tuh bagaimana kemampuan interpretasinya membutuhkan waktu yang lama. Nah kalau dulu kan kita takut-takut juga nih orang screening oleh bidan hanya dengan IPA, percaya apa enggak? Tapi kan kalau sudah digabung dua-duanya, HPV DNA dengan IVA kan masa kita nggak percaya? Dia lolos dari satu karena kompetensinya kurang, pasti nggak lolos di satunya lagi. Karena yang HPV itu nggak perlu kompetensi pemeriksa, karena nggak perlu interpretasi, karena dari lab yang interpretasi. Dan sebetulnya kan tinggal di running aja PCR tuh, walaupun virusnya sedikit terambil oleh seorang dokter itu, tapi kan bisa diulang lagi PCR-nya berkali-kali ya tetap aja nanti akan hasilnya sama aja karena tinggal duplikasi jumlah gennya ya. Mekanisme PCR itu seperti itu. Jadi sebenarnya dia memiliki akurasi yang tinggi walaupun dapat jumlah sel HPV-nya sedikit masih bisa dengan teknik pemeriksaan yang mungkin beberapa tahap dilakukan ya. Nah,
Jadi strategi implementasinya ya pada saat fase satu implementasi di pusat rujukan tentu, tapi yang paling penting tentu ini akan harus masuk dalam program nasional dan harus digunakan dalam pelayanan screening itu di rumah sakit daerah, kabupaten, dan puskesmas. Nah, sehingga tentu salah satu tujuan saya sosialisasi hari ini memperkenalkan ke teman-teman bahwa sebetulnya HPV saat ini sudah menjadi standar regulasi untuk screening yang di-launching oleh Hogi. Jadi, kalau kita lihat dari apa namanya itu bagaimana cost efektif, step samping, pengiriman, tentu ini menjadi solusi yang potensial karena sebetulnya kan nggak perlu lagi fiksasi-fiksasi rendamnya pakai alkohol yang mana, apakah alkoholnya masih berulang-ulang. Nanti alkoholnya kalau udah kelamaan dia akan nguap. Kalau kita misalkan aplikasinya pakai alkohol yang lama nanti sudah tidak 96% lagi. Risiko-risiko ini kan bisa dihilangkan hal-hal yang menimbulkan kegagalan pada pap smear ya. Jadi sebagai kesimpulan bahwa di era baru ini HPV DNA testing sudah merubah pendekatan screening dari deteksi morfologi ke stratifikasi molekular yang memberikan sensitivitas dan nilai prediktif yang lebih baik. Cohort testingnya optimal tentu dengan sitologi atau dengan IVA, di mana kita cukup melakukannya satu kali dalam 5 tahun. Sehingga genotyping HPV pun bisa kita lanjutkan kalau kita tidak akan high risk. Tentu dengan ini juga kita bisa melakukan observasi terhadap pasien-pasien yang setelah kita lakukan observasi terhadap pasien yang pasca pengobatan, yang pasien dalam SIN 1 dan SIN 2. Dan kita memiliki suatu keyakinan juga lah kalau HPV udah negatif, risiko recurrence-nya pasti akan sangat rendah. Sehingga rekomendasi kita adalah kita perlu mensosialisasikan kegiatan atau pemahaman tentang bagaimana co-testing ini dan harapannya juga bahwa ini bisa terimplementasi menjadi suatu kegiatan di daerah-daerah atau di puskesmas atau di dokter praktek yang tentu akan menjadi alat untuk meningkatkan suatu kualitas screening dalam sistem kesehatan Indonesia. Oleh sebab itulah, selain kita tentu mesti ada dorongan ya, kalau bisa HPP-nya yang gratisan juga akan lebih baik tentu bagi kita semua. Tapi pada prinsipnya teman-teman sekalian, kalau pasien sudah bawa HPP DNA dari puskesmas, tinggal tambahin aja dengan melakukan IVA di tempat praktek pribadi dan dikombinasikan hasilnya. Kenapa? Karena dua-dua ini tidak harus dilakukan bersamaan ya. Bisa juga di HPP-nya di puskesmas atau teman-teman melakukan IVA di tempat praktek, kemudian pasien disarankan ke puskesmas untuk HPV DNA dan hasilnya nanti bisa kita teman-teman baca oh seperti ini sehingga algoritma bagaimana next step daripada penasaan daripada pasien ini ya bisa dikurangi. Kalau di HPV negatif berarti kita lebih apa namanya itu lebih konservatif dibanding yang HPV positif. Demikian. Dan sebagai kesimpulan saya, integrasi HPV DNA testing dalam praktik klinis adalah langkah krusial menuju eliminasi kanker serviks yang saat ini kanker serviks masih menjadi masalah kesehatan masyarakat Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Irama Sastradinata, SPOG, Subspesialis Onko SH Mars, atas pemaparannya yang sangat aplikatif dan juga komprehensif ya dok, tidak hanya kepada kami yang SPOG, tapi juga pada teman-teman sejawat dokter umum. Baik, untuk apabila peserta ada pertanyaan, boleh nanti disimpan dulu untuk sesi diskusi, karena kita akan masuk ke sesi yang kedua, yang pembicara kedua. Eh, Selanjutnya kepada narasumber Dr. Firman Syah, SPOD Subspesialis Obgyn Mars. Saya bacakan sedikit CV tentang beliau. Dr. Firmansyah lahir di Palembang pada tanggal 19 September 1972. Beliau sekarang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal POGI Cabang Sumatera Selatan dan juga menjabat sebagai Ketua Divisi Obgynsos RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang. Dan beliau juga sebagai koordinator untuk pendidikan SP2 Obgynsos, peminatan Obgynsos, dan juga sebagai staf pengajar di divisi Obgynsos. Beliau akan menyampaikan materi berjudul Pendekatan Holistik dan Individualistik pada Wanita dengan Kanker Ginekologi, di mana materi ini nanti akan menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada pasien dengan mempertimbangkan aspek medis, psikologi, sosial, dan juga kualitas hidup. Apakah sudah siap, dokter? Ya, Silakan, apa dong. suara saya terdengar? Terdengar, Baik, dokter. baik, Untuk slide share-nya, ya izinkan saya coba share screen dulu ya dokter.
Baik, Dok. Apakah sudah terlihat? Ya, belum slideshow, Dok. Ya, belum. Sudah terlihat ya? Baik, Sudah, saya sudah. akan Baik, waktu presentasi 30 menit ya, Dok. Terima kasih, Dok. siap. Sudah terlihat ya, Dokter? Sudah, Dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. pada seluruh teman sejawat, senior, dan guru-guru saya. Hari ini saya izinkan untuk menyampaikan materi yang sangat berkenaan dengan bidang obstetrik ginekologi sosial, di mana merupakan suatu hal yang sekarang sedang mencuat, yaitu mengenai pendekatan holistik, ya, bagaimana kita memandang seorang pasien sebagai keseluruhan dan juga sebagai individu. Di sini bahwa tadi sudah banyak disampaikan oleh Dr. Irawan mengenai kanker ginekologinya. Sekarang mari kita coba untuk membicarakan apa sih yang terjadi, apa sih yang berlaku, apa sih yang dialami oleh pasien-pasien kita dan keluarganya yang menderita kanker ginekologi. Baik, sedikit menyampaikan dari yang disampaikan Dr. Irawan tadi. Kanker ginekologi merupakan kanker yang menyerang organ reproduksi wanita. Ya, di sini bisa kanker serviks, bisa kena rahimnya sendiri, bisa ke ovarium, bisa ke vagina. Nah, jadi secara umumnya bahwa pendekatan holistik itu merupakan pendekatan secara komprehensif, ya, menyeluruh. Kita lihat pasiennya secara menyeluruh, mulai dari aspek fisiknya, gimana fisiknya pasien-pasien kanker ini, kemudian bagaimana psikologisnya, ini sudah disampaikan juga sekilas oleh Dr. Irawan tadi, dan tentu saja faktor-faktor sosial, ya, spiritual atau kulturalnya juga, ya, dan tidak hanya berfokus pada pengobatan penyakitnya saja. Jadi kalau kita bicara tentang holistik, sebenarnya ini hanya salah satu contoh saja bahwa kita sebagai seorang dokter itu tidak hanya berfokus pada pengobatan penyakitnya saja. Ya, jadi apa sih yang ada yang bisa berlaku ataupun terjadi di situ, mari kita ikutin. Jadi fokusnya itu tentu saja banyak hal yang sebenarnya kita kalau ketemu kita itu mengerti ataupun memahami, ya. Contohnya saja yang disampaikan Dr. Irawan tadi adalah mengenai biaya. Ya, kadang-kadang kita di sini nggak bisa berbuat apa-apa kalau urusan biaya, namun kita setidaknya mempunyai suatu pengenalan terhadap masalah-masalah yang terjadi secara keseluruhan pada seorang pasien yang menderita penyakit onkologi, ya. Nah, dengan pendekatan secara holistik ini, ya, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup seorang pasien dengan menangani tekanan emosional, kemudian memperbaiki fungsi dia sebagai satu kesatuan kehidupan, kemudian juga memberikan dukungan dalam menangani penyakit yang dihadapi oleh pasien tersebut. Nah, ini sedikit saya menyampaikan mengenai yang disampaikan Dr. Irawan tadi. Namun di sini kita mencoba untuk melihat bahwa dari kanker ginekologi selain prevalensi juga ada dampak yang perlu dibicarakan dari sisi obinsos, ya. Sisi sosialnya di sini ada bahwa dia terus terjadi kasus ini terus terjadi setiap tahunnya yang menimbulkan kematian dan kesakitan yang tinggi, ya. Misalnya pada kanker cervix itu nomor 2 dari tumor yang terjadi pada seorang wanita. Nah, ini yang menjadi masalah adalah bahwa keterlambatan deteksi, ya. Misalnya terlambat deteksi, tentu saja kita mendapatkan diagnosis yang sudah lanjut dan juga penata laksanaan yang cukup berat untuk pasiennya sendiri, ya. Jadi dampak dari kanker ginekologi ini, ya, bisa meluas dari
dari sisi medisnya sendiri, bagaimana kondisi keadaan umumnya, bagaimana daya tahan, dan juga bagaimana kondisi sakitnya. Kemudian juga bisa menyentuh ke kehidupan pribadinya, lalu bagaimana keintiman ya pasien tersebut, ya kemudian bagaimana fertilitasnya. Ini yang disempat disampaikan oleh banyak pembicara mengenai fertilitas pada pasien-pasien ginekologi dan juga identitasnya sebagai seorang wanita secara utuh. Nah, setiap kita mendiagnosis suatu kanker ginekologi, ya ini tentu saja di belakang hal tersebut memiliki cerita unik ya, yang memerlukan respon yang perawatan juga. Bagaimana sih caranya untuk istilahnya, kalau unik tentu saja ini tidak bisa kita ambil secara sama. Jadi bahwa pasien itu kita tidak bisa menyamakan satu pasien dengan satu pasien yang lain karena keunikannya pada kondisi penyakit ini. Nah, ini sedikit saja bahwa ada yang kanker ovarium ya, di sini adalah sering terdiagnosis terlambat juga ya, karena gejalanya tidak spesifik ya. Jadi dia dari bidang penyakit ini dia sering disebut dengan silent killer. Tiba-tiba sudah membesar dan sudah berstadium lanjut. Kemudian selanjutnya adalah kanker serviks ya. Di sini juga sudah sangat jauh perkembangan yang didapatkan seperti yang jelaskan Dokter Irawan tadi. Namun dari segi holistik kita mungkin akan menemukan kendala-kendala berupa penyebaran, bagaimana deteksinya di daerah-daerah, bagaimana penanganannya. Walaupun kita sudah banyak harapan yang lebih baik ke depan, namun tetap masalah kesediaan dan masalah biaya yang ya, perlu kita hadapi. Kemudian ada kanker endometrium ya, di sini pasien-pasien ketemu dengan kondisi-kondisi sudah perdarahan ya, terutama pada pasien-pasien yang tentu saja sudah menopause. Di sini pasien pasca menopause ini justru dalam kondisi yang sangat mulai tidak kuat atau tidak optimal lagi untuk menghadapi baik diagnosisnya, baik penata laksanaan maupun dampak dari kanker itu tersebut ya. Kemudian ada kanker vulva atau kanker vagina ya. Ini sama. Jadi akibat dari kanker ini dia mendapatkan banyak sekali kendala, dan ini pun bisa ditemukan pada stadium yang tidak awal, sudah terlambat kita dalam mendiagnosisnya. Nah, konsep pendekatan secara holistik ini adalah, yang pertama adalah permasalahan yang muncul adalah selain berdampak biologis ya, berdampak biologisnya itu sendiri bisa akibat dari penyakitnya maupun terapi yang diberikan, yang ini tidak mudah dijalani oleh pasien-pasien, sehingga banyak kasus-kasus yang putus terapi atau drop out, ini yang akan menjadi permasalahan ya. Tetapi hal ini yang paling penting juga, yang sering dilupakan atau bukan terlupakan, sering tidak sempat mungkin ya oleh dokter-dokter, adalah hal-hal yang perlu kita pikirkan, hal-hal mempengaruhi kondisi psikologis dan mental pasien ya. Kemudian bagaimana rasa Bapak, enggak ada suaranya. Izin dok, suaranya hilang dok.
Dokter Oke, oke, oke. Firman, itunya jangan di mute. Nah, sip. Ya, sudah bisa, Dok. Ya, Silakan, baik. Dok. Baik, terima kasih Dokter Bahana. Ya, jadi Udah oke. ya, jadi ada kesalahan teknis sedikit. Baik, saya ulangi lagi ya dari pendekatan holistik itu mulai dari permasalahan selain berdampak biologis ya dari fisik segala macam. Ini kita tidak melihat dari penyakitnya saja yang perlu pendekatan adalah masalah terapinya karena terapi untuk kanker ini tidak mudah dan memerlukan semangat juang. Wah, iya semangat yang luar biasa. Yang ini kadang-kadang kita sebagai dokter ya harus betul-betul care ya karena ada kemoterapi 5 seri, 8 seri ya. Kalau kita mencontoh ke bedah ada yang sampai 10 seri 3 kali. Nah, ini yang bisa berdampak baik biologis, psikologis terhadap maupun mentalnya terhadap pasien yang mengalami kanker. Nah, kemudian kita artinya pendekatan secara holistik kita memandang pasien tersebut secara utuh mencakup semua aspek tadi. Jadi kita lihat fisiknya bagaimana, gizinya, kemudian tentu saja kita akan lihat psikologis, biopsikologisnya, misalnya rambutnya sampai rontok, ya, kulitnya sampai terbakar dan lain-lain ya. Kemudian dari sisi sosial dan nanti kita bicarakan lebih lanjut. Nah, intinya bahwa pada konsep pendekatan holistik ini kita akan meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian bagaimana kenyamanannya dan pada saat kita sebagai seorang dokter melakukan pelayanan atau penanganan dan terapi akan memberikan kepuasan kepada pasien yang kita hadapi. Nah, lalu ini jadi di sini ya untuk lebih memudahkan kita mengingat ya. Jadi di sini dari bidang ataupun masalah spesifikasi dari obstetrik ginekologi sosial kita memandang seorang pasien secara keseluruhan dari kesehatannya baik dari fisikal ya kemudian bagaimana mental atau psikologis kemudian dari sosial dan spiritualnya. Nah, kita lihat masing-masing satu-satu ya. Dari di sini ada komponen fisik, mental, sosial dan kultural. Yang pertama adalah masalah fisik ya, bagaimana apakah pasien mengalami nyeri, kemudian efek samping terapi misalnya mual, pusing ya. Mual muntah yang sangat ini ya, tidak main-main ini, sangat menyiksa ini ya. Kemudian rasa sakitnya juga ya, kemudian bagaimana untuk merehabilitasi sesudahnya, kemudian nutrisi, pemulihan fungsi tubuhnya pasca pengobatan ya. Kemudian ada faktor dimensi mental ya. Di sini ada bagaimana dukungan psikologis ya terhadap pasien tersebut ini sangat dibutuhkan. Jadi sangat sekali ya psikologis ini baik terhadap pasiennya maupun bahkan terhadap keluarga dan suami atau pasangan dari pasien tersebut. Kemudian ada manajemen kecemasan dan depresi. Ya, ini nanti dari kita mencoba untuk menggali ya. Mari kita gali dari masing-masing center atau bagi pelayanan kita bagaimana sih sebenarnya apakah nampak adanya kecemasan bahkan depresi ya pada pasien-pasien yang akan dilakukan kemoterapi. Ini mungkin sudah akan mungkin ya tahun depan lah sudah masuk, tahun ini masuk proposal, mungkin tahun depan bisa dimulai penelitiannya ya. Kemudian ada terapi kognitif dan juga penguatan secara emosional. Kemudian untuk sosial ini paling berpengaruh ya mengenai hubungan keluarga. Jadi sangat mendukung sekali untuk membuat pasien itu tidak hanya untuk tahap awal adalah untuk bertahan, memberikan semangat dia untuk fight, untuk melawan, untuk bertahan menghadapi kenyataan bahwa dia mengalami kanker dan juga menghadapi bagaimana keluhan
dan juga bagaimana efek samping dari pengobatan. Itu yang tidak hanya pasien saja yang harus kita berikan terapi, namun dukungan dari keluarga ini sangat-sangat membantu untuk baik itu dari semangatnya pasiennya sendiri maupun dari semangat keluarga untuk mendampingi dalam proses pengobatan terapinya. Kemudian juga bagaimana mengalihkan ataupun membuat suatu adaptasi dari pasien tersebut terhadap fungsi sosial yang selama ini dia laksanakan, yang membuat dia bisa tambah mengalami gangguan psikologis dan depresi. Kemudian ada dari spiritual, tentu saja kita sudah cukup jelas nih ya, banyak sekali nih faktor-faktor. Bahkan dari terapi kecemasan itu juga ada dari faktor spiritual yang sangat berpengaruh ya. Surat-surat yang banyak nanti juga akan kita bisa laksanakan bagaimana penanganan kecemasan, spiritual, depresi dengan menggunakan unsur spiritual yang dimana keempat dimensi ini saling terkait dan mempengaruhi dalam suatu aspek dapat menghambat penyembuhan keseluruhan. Jadi empat ini yang jadi kita harus sepakat bahwa holistik ini dalam pengobatan pada dokter-dokter sekalian sebetulnya apapun kondisinya, jangankan tidak hanya onkologi ginekologi ya, tapi misalnya non onkologi pun ada miom misalnya, kemudian pada penanganan adanya infeksi nifas, macam-macam yang bisa kita harus kita laksanakan penanganan atau pendekatan holistik ini ya. Jadi kita akan memberikan kesembuhan yang secara paripurna. Nah, dari aspek fisik sendiri ini meliputi tata laksana nyeri, ya, kelelahan, masalah nutrisi. Ini pasien sangat lelah loh ya, kalau kita menyelami lebih dalam mengenai kelelahan, keputusasaan pasien ini, aduh kemo lagi saya ya, baru selesai minggu ini mau 2 minggu lagi mau kemo lagi, 2 minggu kemudian suaminya juga akan berpikir, waduh ini saya harus menemani istri saya lagi kemo. Ini sangat penting ya, gangguan yang membuat capek mereka itu, bukannya tidak capek ya, karena kita tidak bisa memandang kondisi itu sebagai sama dengan satu dengan yang lain ya. Ada yang membuat mereka putus asa dan berhenti mengalami melakukan pengobatan ya. Demikian juga masalah seksual ya, ini untuk reproduksi itu sangat perlu dipikirkan untuk penanganan secara holistik. Kemudian juga untuk mengoptimalkan kondisi biologis yang ada, jadi dia tetap berfungsi, berperan dan dapat melaksanakan aktivitas dan kualitas hidupnya dengan baik. Jadi secara fisik itu yang paling diutamakan di sini adalah manajemen nyeri, ya, kemudian status nutrisinya bagaimana, jangan lupa. Kemudian rehabilitasi fisik dan mobilisasi setelah mulai pulih. Terakhir adalah perawatan kesehatan reproduksi dan seksualnya. Jadi kita menangani kanker ginekologi, kita terkadang terlupa untuk memikirkan masalah reproduksi dan seksualnya, terutama seksual nih ya. Jadi dari holistik itu bukan seksualnya istrinya saja, seksual suaminya juga. Nah, jadi kita sangat memberikan perhatian yang holistik untuk faktor fisik ini. Kemudian psikologis ya, permasalahannya apa? Kalau pasien kanker sering ditemukan kecemasan dan ketakutan akan kematian ya, serta gangguan citra tubuhnya ya, citra tubuh misalnya badannya jadi kurus, kemudian juga rambutnya rontok. Nah, ini kecemasan ini ya sangat berpengaruh, jadi sangat terjadi. Kalau istilah awam itu seperti begitu dia mendapatkan diagnosis dia mengalami kanker, seperti disambar geledek, sambar petir tuh, wah langsung lemes dengkul, langsung jantungnya berdebar-debar.
Nah, ini yang perlu kita perhatikan secara psikologis. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi, kemudian kita mengelola apakah ada gangguan emosional ya serta psikologis yang dapat timbul hanya akibat diagnosisnya saja. Makanya kalau dari dari patologi anatomi, mereka mendapatkan hasil patologi anatomi suatu keganasan itu tidak bisa secara mudah mereka memutuskan. Mereka harus rembukan dulu, memberikan second opinion dulu. Jadi tidak mudah karena identifikasi diagnosis suatu kanker itu sangat menentukan nasib seorang pasien. Nah, kemudian juga kita melakukan pendekatan proses pengobatan dan perubahan peran serta cita dari pasien. Jadi dia bagaimana dia mengaplikasikan kondisinya terhadap kehidupan dia sehari-hari, ya apa yang dia dapat lakukan dia lakukan. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian jadi bagaimana solusinya dari aspek psikologis ini, ya itu harus hati-hati. Mohon kepada para dokter sekalian, kepada senior dan teman-teman sejawat kalau dari kita bahwa sebetulnya dibutuhkan asesmen psikologis ini banyak sekali, Dok, bahwa kemoterapi perjalanan penyakitnya terputus hilang karena faktor asesmen psikologis ini yang membuat pasien ini sudah putus asa, nggak mau, sudahlah saya sudah tidak punya harapan lagi. Ini sudah suatu titik masalah psikologis yang dapat menyebabkan depresi, disuruh makan obat tidak mau, suruh makan yang bergizi tidak mau. Itu sangat berpengaruh dari keempat faktor holistik tadi. Kemudian dibutuhkan juga tadi dukungan emosional, ya dukungan emosional baik dari pelayannya, dokternya maupun dari pihak keluarga, dan juga dari kita dibutuhkan konseling, bagaimana kita memberikan gambaran ke depannya, bagaimana kita memberikan harapan hidup. Walaupun harapan hidup itu kecil, kita dapat tetap memberikan semangat dia untuk berperan dalam kehidupannya dalam kondisi penyakit kanker. Kemudian ada intervensi psikoterapi. Nah ini, jadi kalau kita sudah mengidentifikasi adanya masalah psikologis, tentu saja kita berperan dalam intervensi psikoterapi. Jadi mohon terutama nih para dokter onkolog nih ya, jadi jangan aspek psikologis ya mungkin perlu diperhatikan, dan juga akan memberikan kita butuh intervensi jika memang ada, sehingga kesinambungan dari kondisi mental dan juga kesembuhan itu sangat ditentukan bagaimana proses perjalanan penyakit dan proses pengobatan yang dialami oleh seorang pasien. Tidak ketinggalan keterlibatan keluarga, ya terutama sang suami dalam memberikan dukungan dalam faktor psikologis yang menguatkan, ya mengalami kanker, namun dia misalnya anaknya ya bisa memberikan dukungan untuk menguatkan ibunya, ya dan lain-lain. Kemudian aspek sosial, ya permasalahannya adalah selain berdampak biologis juga dapat mempengaruhi bagaimana hubungan relasi dia dengan dunia luar, dan juga kualitas hidupnya sebagai perempuan, ya jadi bagaimana dia biasanya berinteraksi dengan lingkungan, bagaimana dia memberikan kontak dengan teman-teman. Ini akan sangat berpengaruh, ya, dan memberikan dampak terhadap biologisnya, ya juga terhadap psikologisnya, ya sangat berpengaruh. Kemudian untuk peran keluarga sendiri, ya bisa memberikan bantuan, dukungan sosial, serta status pekerjaannya juga dibantu untuk memberikan bagaimana jalan keluarnya, ya terhadap pekerjaan yang sudah dilakukannya. Kemudian bagaimana dampak ekonomi akibat dari penyakit dan pengobatan. Dan tentu saja sekarang kalau kita bicara soal biaya terapi, biaya pengobatan, memang obat-obat kanker ini tergolong obat-obat kanker obat-obat yang memiliki harga yang tidak murah, ya. Kemudian dari solusinya kita artinya tetap satu, membutuhkan dukungan keluarga dan pasangan. Ini selalu, ya pasangan ini terutama, ya karena sangat untuk keluarga yang kita tidak memperhatikan suaminya misalnya,
kita cuma mikirkan istri saja, ini sangat berpengaruh dalam dukungan pasien tersebut untuk menghadapi kondisi penyakit kanker ginekologis ini. Lalu interaksi sosial dan stigma dan peran dia sendiri sebagai sosial dan pekerjaannya sebagaimana mungkin tetap melaksanakan yang semampu yang dia bisa lakukan. Misalnya di antara jeda dia mengalami terapi sinar, kemudian di antaranya dia tetap melakukan pekerjaan ringan untuk sehari-harinya, dan juga tentu saja dukungan dari komunitas yang dia miliki. Lalu spiritual, ini poin terakhir, poin yang keempat ya. Jadi dia bagaimana berkaitan dengan mana hidup, harapan hidup, dan juga bagaimana penerimaan dia terhadap penyakit. Tentu saja kalau tahapan-tahapan bahwa kalau dia mengalami suatu penyakit, yang pertama pasti dia akan masuk ke dalam faktor tahap denial atau menyangkal ya. Lalu dia penerimaan itulah yang perlu dibantu untuk secara spiritual, baik oleh keluarga, oleh lingkungan maupun secara kultural ya, terutama untuk pemenuhan kebutuhan spiritual itu akan membantu dalam menghadapi penyakit dengan lebih baik dan meningkatkan ketenangan batin. Ini luar biasa sekali kalau kita lebih dalami mengenai aspek spiritual ini. Lalu bagaimana solusinya? Jadi kalau sudah dia menerima ya, pemaknaan dia terhadap penyakit sudah oke, sudah bisa lebih tenang ya, tenangan dia sudah bisa menerima, dan dengan dukungan terhadap keyakinan dan praktek keagamaan yang apapun yang terjadi tetap dia melakukan ibadah sehingga lebih dekat kepada pada Allah, dan juga dia menjadi lebih menerima kondisi dan memberikan suatu energi, memberikan suatu semangat untuk tetap menghadapi dan melaksanakan pengobatan yang diberikan kepada pasien tersebut. Lalu jika dibutuhkan ya, diberikan pendampingan spiritual. Ini di beberapa rumah sakit ya, ini memang ditawarkan bagaimana apakah butuh bantuan spiritual ya. Ini sangat besar pengaruhnya ya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kenyamanan. Nah, jadi untuk pasien-pasien kita tetap menghadapinya bahwa pasien itu memiliki kebutuhan unik ya, tidak bisa samakan untuk semua pasien. Jadi dia mempunyai karakteristik individual tersendiri, misalnya usianya berapa ya, dia masih nikah atau tidak, anaknya sudah berapa ya, kemudian kondisi medis ya. Ini memerlukan strategi perawatan yang secara personal ya. Jadi jangan kita memandangnya sebagai suatu secara global sama, saya rasa tidak bisa ya, karena masing-masing punya sifat atau karakter sendiri. Demikian juga dengan budaya ya, bahwa banyak perubahan ataupun kepercayaan dinamika ya mempengaruhi masing-masing dari keputusan perawatan dan proses penyembuhan ya. Ini yang pernah heboh adalah bahwa misalnya ada suatu obat yang mengandung hal-hal yang tidak cocok dengan budaya, tidak cocok dengan dari kepercayaan masing-masing pasien. Kemudian respon emosional ya, dia akan mengekspresikan ketakutannya ya, bagaimana harapannya terhadap kesembuhan, kemudian juga kebutuhan dia untuk mendukung dengan cara yang berbeda-beda terhadap masing-masing pasien. Yang terakhir adalah prioritas hidup ya, apakah akan jadi momen-momen tertentu akan memberikan semangat juang, fight dia akan muncul, misalnya menunggu anaknya menikah, menunggu kelahiran cucunya. Ini akan menambah semangat dia dalam menghadapi penyakitnya, akan menambah semangat dia dalam menghadapi pengobatan ya. Bagaimana juga mengenai karir, baik karir dia sendiri maupun karir dari anak ataupun keluarga ya, sehingga memberikan kualitas hidup yang bervariasi di antara masing-masing individu tersebut. Nah, untuk strategi individual, jadi kita lihat profil pasiennya, lihat asesmen secara komprehensif,
bagaimana kondisi medis, ya, kemudian kapasitas finansialnya, keuangannya, ya, dukungan untuk setiap pasien itu dilakukan secara sama, ya, sehingga dia bisa mendapatkan penanganan yang ideal, ya, yang memang didapatkan sama untuk semua pasien ya yang dihadapin, dan juga kita lakukan perencanaan bersama, ya, antara dialog antara tim medis dengan pasien, ya, untuk merancang protokol. Di situ ada perawatnya, ada mungkin keluarganya, ya, yang selaras dengan nilai dan tujuan hidup pasien, ya, jadi dia tetap bersemangat untuk mendapatkan kesembuhan. Kemudian kita melakukan penyesuaian terhadap rencana perawatan yang berdasarkan respon ataupun dampak yang didapatkan oleh pasien, ya, bagaimana dia mentoleransi suatu obat dan perubahan kebutuhan pasien. Misalnya, ya, kemoterapi yang diberikan intraperitoneal ini dulu banyak menyebabkan drop out, ya, karena rasa sakit yang terjadi akibat pengobatan tersebut. Lalu selanjutnya dilakukan evaluasi berkala, ya, bagaimana outcome medisnya, kualitas hidup, ya, sehingga kondisi mengalami kemajuan dan juga terapi dapat diberikan secara optimal dan sesuai dengan tahapan pasien. Nah, untuk praktik kita tetap kita perhatikan protokol standar holistik, ya, di mana kita lakukan implementasi, ya, asesmen rutin untuk semua dimensi kesehatan, ya, tidak hanya fokus pada parameter medis saja. Kemudian sebenarnya dibutuhkan suatu pelatihan tim yang memiliki program pengembangan kompetensi, terutama komunikasi empati, ya. Karena empati ini yang akan membuat pasien itu lebih bersemangat, ya, terutama ini bisa dilakukan oleh tim yang mungkin pernah juga mengalami kasus-kasus yang sama sebagai survival, ya, kita memberikan testimoni, ya, kemudian juga menaik kultural, ya, kemudian dilatih lakukan pasien center care, ya, oleh seluruh tenaga kesehatan. Kemudian dijadikan juga bahwa pasien dijadikan sebagai partner, ya, jadi dia bagaimana kita memberikan membagi atau membicarakan mengenai pembuatan keputusan yang akan memberdayakan pasien sebagai partisipan aktif dalam perencanaan dan evaluasi perawatan mereka. Jadi bahkan mereka yang sudah memiliki ketenangan akan mencari pengobatan. Wah, ini sudah waktunya saya melaksanakan kemo yang ketiga. Nah, jadi mungkin perlu juga dukungan suami. Kalau semua dalam kondisi berpartisipasi, mungkin akan sangat memudahkan dan memberikan semangat yang luar biasa kepada pasien kita. Nah, setiap wanita dengan kanker ginekologi, jangan lupa itu akan memberikan cerita yang unik, ya. Jadi inilah yang dibutuhkan untuk memberikan semangat, ya, memberikan testimoni kepada pasien-pasien yang dalam perawatan dan pengobatan, di mana cerita-cerita tersebut ya layak untuk didengar, ya, dihormati dan diintegrasikan dalam perjalanan penyembuhannya. Nah, jadi sebetulnya ini sangat dibutuhkan, ya, pada sharing terutama untuk menumbuhkan mental dan semangat kesembuhan bagi pasien-pasien kanker ginekologi. Nah, pendekatan holistik Indiputesik sendiri bukan hanya tentang mengobati penyakit, ya, tetapi ini tentang memulihkan kehidupan sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Para dokter sekalian, senior dan juga teman-teman sejawat, sebagai kesimpulan kita bisa coba tarik bahwa pendekatan holistik wanita dengan kanker ginekologi rendah, ya nggak capek, gaji kecil. merupakan pendekatan asuhan yang memandang pasien utuh, ya, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Kemudian kanker ginekologi sendiri, ya, selain berdampak biologis akibat proses penyakit dan terapinya, juga mempengaruhi kondisi mental,
mempengaruhi peran sosialnya, kemudian mempengaruhi hubungan keluarga, serta makna hidup dari pasien sendiri. Kemudian penerapan pendekatan secara holistik ini terbukti sangat penting ya. Ada 4 pendekatan yang berkaitan satu sama lain, terutama terbukti penting dalam meningkatkan kualitas hidup, kenyamanan dan kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan. Asuhan komprehensif yang berpusat pada pasien akan memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien secara menyeluruh dan meningkatkan kepatuhan pengobatan. Ini yang paling penting ya, sehingga pasiennya dapat lebih mudah beradaptasi terutama terhadap penyakit dan pengobatannya. Mungkin sampai di situ ya pemaparan dari saya, Dr. Siti. Terima kasih pada seluruh peserta, teman-teman sejawat dan senior. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Firmansyah atas pemaparannya yang sangat lengkap, komprehensif. Jadi untuk sesi berikutnya kita buka sesi diskusi ya dok ya. Apakah izin Dr. Irawan, apakah masih bergabung dengan kita dok? Masih. Izin dokter. Ya, mungkin bagi peserta, apakah ada yang ingin bertanya langsung bisa raise hand. Kita akan langsung bertanya kepada narasumber. Kepada Dokter Meti boleh dok, kalau ini bertanya dokter. Assalamualaikum dokter, terima kasih Waalaikumsalam. atas kesempatannya. Perkenalkan dok, saya Meti, saat ini dokter umum di praktek di Batu Raja. Izin bertanya dok, untuk sekarang kan marak HPV vaksin HPV itu dok. Nah, ini penggunaannya sendiri apakah wajib untuk dilakukan screening terlebih dahulu kepada pasien yang ingin melakukan vaksinasi, ataukah bisa diberikan kapan saja dok tanpa screening? Pertanyaan kepada Dokter Irawan mungkin ya, Dokter Meti ya. Nah, Boleh langsung dijawab dok? Baik, terima kasih. Apakah suara saya jelas? Iya, terdengar dok. dok. Baik. Jadi pada awal vaksinasi di launching, jadi hoki itu sudah membuat suatu ketentuan bahwa untuk yang sudah melakukan hubungan seksual, pemeriksaan screening pap smear itu wajib, bukan HPV. Screening namanya ya sebetulnya. Ya, tapi pada waktu awal itu screening yang di Monyopog itu pap smear ya. Waktu itu belum ada HPV DNA. Tapi kalau mau dirubah jadi HPV DNA juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi pada yang belum menikah tidak perlu dilakukan screening. Kenapa? Karena pada waktu itu walaupun secara evidence tidak ada, tapi pada waktu kebijakannya adalah OG ingin melindungi siapa saja itu yang memberikan vaksin. Takutnya orang memang sudah ada lesi prakanker atau sudah ada kanker, begitu kita suntik, tahu-tahu dia 2 bulan 3 bulan dia tahu-tahu diagnosis katakanlah mungkin CSRP, ini nanti pasiennya tidak puas atau komplain dengan apa yang kita lakukan. Ini sebetulnya sebetulnya lebih ke tugas atau penyedia kesehatan. Jadi tidak ada hubungan dengan kegagalan daripada vaksinasi. Jadi seperti itu. Jadi ini yang mungkin harus kita pahami, sehingga kalau kita sudah berhubungan dengan pasien, kita harus taat dengan prosedur tetap yang ada ini ya nih. Kalau sudah menikah kita screening dulu gitu ya. Kalau itu misalkan keluarga kita, adik kandung kita, atau orang terdekat, mungkin itu sesuatu yang pengecualian ya. Karena secara evidence, di beberapa negara di luar juga kan mereka kan langsung suntik-suntik aja. Tapi kan di kita seperti itu. Jadi untuk jika jangan sampai habis disuntik, intinya itu kalau kalian misalkan di spekulo, saya pikir normal mau lakukan disuntik, harusnya sih tidak masalah. Tapi kan kita kan
bekerja sesuai dengan SOP, diikuti SOP-nya. Jika dia sudah melakukan hubungan seksual, sudah menikah, di screening dulu, jadi bukan di HPV screening oleh pilih, baru boleh disuntik. Mungkin mudah-mudahan jawaban ini bisa menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Dokter Meti? Iya, cukup jelas, Dok. Terima Hmm, kasih banyak. baik. Dokter Firmansyah, apakah ada tambahan dokter? Saya rasa cukup, Dokter Siti. Baik. Pada Profesor, Dokter, apakah ada pertanyaan lain, Dok? Pada seluruh partisipan, sekarang berjumlah 50 orang ya, Dok, ya. Yang tercatat di kita itu ada 65 orang untuk saat ini, yang bergabung 50. Apakah ada pertanyaan lagi, Dokter? Untuk LMS itu akan dibuka pada pukul 17.25, Dok. Mungkin sekarang sudah bisa dikerjakan dan batas pengerjaannya itu sampai dengan pukul 23.59 ya, Dok, ya. Seandainya tidak memenuhi syarat atau tidak mengisi link LMS sampai dengan nanti malam jam 23.59, maka mohon maaf, mungkin sistem akan tertutup secara otomatis, Dok. Izin kami mengingatkan. Nanti jika ada kesulitan dalam pengerjaannya, boleh langsung chat pribadi ke saya ataupun ke grup, nanti via WA grup itu, Dokter. Nggak bisa diperpanjang ya, Dokter Siti. Ya. Mungkin Mbak Miranda bisa join ini bergabung, karena itu dari sistemnya, Dokter. Izin, Oh, Dok. dari sistem. Ya, Dokter. Nanti kami bantu, Dok. Jadi nanti kami Oh buka iya, iya. kepada Soalnya kan peserta. kalau di OG itu sampai 2 hari kalau nggak salah. Berarti kan kalau Selasa berarti sampai Kamis gitu ya. Ya, atau sampai Rabu malam gitu ya. Iya, Dokter. Waktu Nanti cuma kami, 6 jam ya. nanti kami Oh buka iya, ke iya nanti peserta, soalnya Dok. kan ini baru, Baik, baru pertama pasti kita harus mulai memiliki pola yang kan teman-teman kan praktek operasi kan gitu kan. Harusnya kan mereka kan lewat tengah malam gitu ya. Paling nggak mungkin sampai besok malam ya, mungkin masih bisa ya. Kalau baik nanti. memungkinkan ya, jadi minta tolong ya, Ya, kita ayo nanti kami coba setting untuk ulang, dibantu. Dokter. Yang penting teman-teman tuh kan udah join di Zoom ini, sudah registrasi nanti sehingga kan itu kan bisa, ya bisa, sebetulnya harusnya bisa karena kan saya lihat di Hoki bisa. Mohon bantuan ya Dokter Siti Rahayu. Baik, siap, Dokter. Baik, hadirin yang kami hormati, sebagai menutup dapat kita simpulkan, mungkin izin tidak ada lagi yang bertanya. Baik, saya tutup boleh, Dokter? Jadi kesimpulannya bahwasanya deteksi dini kanker ginekologi itu memegang peranan yang sangat penting dalam kita untuk meningkatkan keberhasilan terapi dan juga kualitas hidup pasien. Jadi webinar hari ini juga menegaskan bahwasanya pendekatan personalized care yang disesuaikan dengan karakteristik dan juga kebutuhan individual pasien merupakan bagian integral dari pelayanan onkoginekologi modern. Dan diharapkan diskusi kita pada hari ini akan menambah wawasan serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat dan berorientasi pada pasien. Saya atas nama panitia webinar series Ampera Pogi Sumsel mengucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada Dr. Irwan, kepada Dr. Firmansyah, kepada guru-guru, kepada seluruh peserta yang dengan partisipasi aktifnya. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan juga dapat diaplikasikan dalam praktek kita sehari-hari. Saya izin mengingatkan bahwasanya 2 minggu lagi kita akan mengadakan Ampera webinar series yang kedua, yaitu dengan tema feto maternal ya, Dok, ya, dengan ini judulnya From Prediction to Prevention in High Risk Pregnancy. Nanti akan kami share untuk flyernya dan juga untuk registrasinya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih Dokter Siti. Terima kasih Dokter Terima Irawan. kasih Dokter Siti Rahayu. Terima kasih Terima kasih, Dokter Dokter. Firmansyah.
perempuan memilih diam. Mereka memprioritaskan semua orang dan lupa menjaga diri sendiri. Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Di Indonesia, setiap 1 jam, 1 ibu meninggal karena kehamilan atau persalinan. Angka kematian ibu kita masih 189 per 100.000 kelahiran hidup. Bukan karena kita tak mampu, tapi karena mereka tak sempat dijaga. Ada juga penyakit yang datang diam-diam. Kanker serviks. Tiap tahun, lebih dari 36.000 perempuan Indonesia didiagnosis. Lebih dari 21.000 meninggal. Padahal bisa dicegah. Bisa ditemukan lebih awal. Dan kita lebih peduli. Pemeriksaan sederhana, edukasi singkat, vaksinasi yang sering dianggap sepele. Semua itu menyelamatkan nyawa. Perempuan hanya butuh satu hal, kesempatan untuk hidup lebih lama. Perempuan melewati begitu banyak fase, dari remaja, dewasa, hamil, melahirkan, hingga menopause. Ogi hadir melalui sprint dampingan seumur hidup untuk perempuan Indonesia. Saat remaja, kami beri pengetahuan. Saat dewasa, kami beri akses. Saat merencanakan keluarga, kami beri ruang. Saat hamil, kami pastikan keselamatan. Saat melahirkan, kami lindungi. Saat menopause, kami temani agar tetap sehat dan dihargai. Kesehatan perempuan bukan hanya tentang perempuan. Jika perempuan sehat, anak tumbuh kuat. Jika perempuan sehat, keluarga lebih bahagia. Perempuan adalah awal kehidupan dan menjaganya sepanjang masa. Ogi tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh keluarga yang peduli, sekolah yang mengajarkan, puskesmas yang menguatkan, pemerintah dan mitra yang mendukung, media yang menyuarakan, masyarakat yang menghargai. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah bersama. Untuk semua perempuan Indonesia, untuk kehidupan yang mereka jaga. Mari bersama selamatkan perempuan Indonesia. Ogi hadir menjaga dengan ilmu, menguatkan dengan kasih.